Oleh karena itu, apakah kami harus teriak merdeka lagi? Sudah merdeka sejak tahun 1945, ternyata sebagian wilayah di Indonesia ini justru belum benar-benar merasakan definisi merdeka. Banyak isu yang mereka suarakan termasuk kekecewaan terhadap sistem pemerintahan yang ada. Beberapa wilayah ini bahkan membuat kelompok pemberontakan sendiri agar bisa lepas dan berdiri sebagai negara baru. Apa saja? Yuk simak ulasannya dalam video polemik kali ini. Di urutan pertama mungkin kamu pernah mendengar organisasi Islam yang satu ini. Ya, Negara Islam Indonesia atau NII pernah menjadi organisasi yang getol menyuarakan negara berbasis Islam dan mengecam Pancasila di awal kemerdekaan Indonesia. Dipimpin oleh seorang politisi muslim bernama Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo ini dibentuk pada 7 Agustus 1949. Mereka berinisiatif membangun negaranya sendiri dengan nama Negara Islam Indonesia dan beribu kota Jakarta. Mereka juga menyuarakan soal hukum yang akan berlaku di negara mereka yang baru adalah sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan undang-undangnya jelas yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Untuk meresmikan negara mereka, juga membuat semacam naskah proklamasi yang mirip dengan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Meski awalnya mereka tidak akan melakukan kekerasan, namun NII pernah berkali-kali membuat pemberontakan. Mulai dari Aceh, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, sampai di Kalimantan Selatan. Dari pemberontakan ini, sekitar 13.000 rakyat Sunda, anggota keamanan desa hingga institusi TNI gugur. Setelah Kartosoewirjo ditangkap TNI dan dieksekusi di tahun 1962, organisasi ini pun pecah, namun masih bergerak di berbagai daerah, hingga mereka pun resmi dibubarkan pada 2 September 1962. Republik Maluku Selatan atau RMS juga pernah menjadi salah satu organisasi yang menyuarakan keinginan mereka untuk keluar dari Indonesia. Republik yang diproklamasikan pada 25 April 1950 ini juga mengangkat J.H. Manuhutu sebagai presiden dan Albert Y. Rizal sebagai perdana menterinya. Kemudian menunjuk beberapa tokoh sebagai menteri seperti Mr. Dr. C.R.S. Somokil, kemudian D.J. Gaspers J. Toile, S.J.H. Norimarna, J.B. Patirajawane, Insinyur J.A. Manusama, dan Z. Pesiwarisa. 2 hari kemudian, tepatnya di tanggal 27 April 1950, Dr. J.P. Nikijulu ditunjuk sebagai wakil presiden yang tugasnya nggak hanya mengurusi RMS, tapi juga ditugaskan di daerah luar negeri dan berkedudukan di Den Haag, Belanda. Namun tak butuh waktu lama, Manuhutu lengser dari jabatannya sebagai presiden dan digantikan oleh Sumokil. Terbentuknya RMS kemudian diwarnai aksi pemberontakan hingga tahun 1963. Sumokil ditangkap dan RMS kembali bergabung dengan NKRI. Dan hingga saat ini, Republik yang berfokus di Maluku ini sudah tidak lagi aktif. Organisasi yang satu ini mungkin paling dikenal hingga saat ini, pasalnya mereka masih gencar melakukan gencatan senjata. Bahkan melukai dan menewaskan masyarakat sipil hingga TNI dan Polri. Keinginan untuk merdeka dan keluar dari Indonesia pun sudah puluhan tahun mereka suarakan, namun belum juga bisa tercapai hingga saat ini. Isu pemisahan diri dan ketidakpuasan atas ajaran di masa lalu hingga isu pilih kasih yang dilakukan pemerintah juga latar belakang penyerahan Papua Barat dan Belanda ke Indonesia yang dimaknai sebagai penyerahan dari penjajah ke penjajah lain. Organisasi yang memiliki 3 sayap ini dipimpin oleh beberapa tokoh seperti Egyanus Kogoya dan Magayogi dan Goliat Tabuni. Mereka aktif melakukan operasi sejak dibentuk di pertengahan tahun 1965. Organisasi yang bermarkas di Papua Barat ini bahkan memiliki ideologi, lagu kebangsaan, sampai bendera Indonesia. Mereka juga dilengkapi dengan persenjataan yang lengkap untuk melancarkan aksi-aksinya. Tak hanya melakukan kekerasan, OPM juga tidak segan menangkap dan menyandra pilot Susi Air hingga membakar pesawat yang mereka tumpangi saat membawa logistik ke wilayah mereka. Selain di dalam negeri, kelompok ini juga perwakilan luar negeri untuk membantu menyuarakan kemerdekaannya. Hingga kini mereka diberi nama Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB dan sudah memiliki ratusan anggota. Pimpinan tertinggi mereka adalah Matias Wenda, juga memiliki juru bicara khusus bernama John Otto Ondawane yang ditugaskan di Sydney. Mereka juga sudah memiliki website sendiri, bendera hingga lambang negara sendiri. Dan hingga saat ini bendera mereka masih sering berkibar di beberapa tempat di Papua.
Gerakan Aceh Merdeka adalah salah satu gerakan separatis yang berbasis Islam di Aceh dengan jumlah korban mencapai 15.000 jiwa. Gerakan yang bercita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara Islam ini pun memicu konflik, hingga faktor ketimpangan ekonomi yang dirasakan masyarakat Aceh. Padahal mereka punya kontribusi yang besar terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Sayangnya, mereka hanya bisa eksis sejak tahun 1976 hingga tahun 2005. Gerakan yang dikenal dengan nama Aceh Sumatra National Liberation Front atau ASNLF ini dulunya dipimpin oleh Hasan Ditiro yang hampir 3 dekade bermukim di Swedia. Wakil presidennya adalah Muhtar Hasbi dengan ideologi nasionalisme Aceh. Mereka juga punya sayap militer yang dinamakan Tentara Negara Aceh atau TNA, lalu Aceh Sumatra National Liberation Front atau ASNLF, juga Laskar Inong Bale. Gerakan Bali Merdeka pertama kali diserukan di era kepemimpinan Soeharto, namun kembali dilakukan di tahun 2012 silam karena ketidakpuasan warga Bali setelah adanya bentrok Lampung dengan inti masalah kampung Bali Nurga. Konflik ini terjadi antara masyarakat Bali yang menjadi pendatang di Lampung dengan masyarakat Lampung asli. Warga Bali pun marah karena merasa kaum minoritas mereka tidak diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. Tak lama setelah itu mereka berbondong-bondong membuat gerakan Bali Merdeka. Namun hingga saat ini organisasi mereka tidak lagi terdengar kabarnya. Warga Minahasa juga pernah menyampaikan keinginan mereka untuk minggat dari NKRI. Kekecewaan mereka dipicu oleh isu isyarat sejumlah daerah dan perkembangan SKB perizinan tempat ibadah yang akan disahkan di tahun 2006 silam. Saat itu, wacana itu dianggap menjadi solusi saat penindasan umat Kristen sedang berlangsung. Tuntutan itu kembali disuarakan Gerakan Minahasa Merdeka saat Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok dinyatakan bersalah karena dugaan penistaan agama yang dilakukannya. Di tahun 1950-an saat Riau belum bergabung dengan Kepulauan Riau dan masih berada di wilayah tengah Sumatera, sempat ada upaya separatis untuk menyeret Riau ke dalam pemerintahan Indonesia. Namun rakyat Riau malah berbalik mendukung operasi militer yang dilakukan oleh Indonesia. Tujuannya tak lain untuk mempertahankan Riau di bingkai NKRI, namun juga untuk menjaga sumber daya alamnya agar tidak rusak. Memang saat Soeharto masih memegang tampuk kepemimpinan, Riau bah anak tiri. Kekayaan alamnya habis dikeruk, namun nyaris tidak ada dinikmati oleh masyarakat Riau sendiri. Di tahun 1999, sekitar 20.000 mahasiswa Makassar yang berkumpul dan menyuarakan akan keluar dari Indonesia. Awalnya kisru ini dipicu oleh kekecewaan mereka karena dugaan Partai Golongan Karya atau Golkar yang saat itu dinilai berkhianat karena diduga melakukan siasat internal dalam memilih anggota dan MPR sehingga B.J. Habibie saat itu gagal menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Mereka juga kecewa setelah Megawati terpilih sebagai presiden. Namun aksi itu tidak berlangsung lama. Seiring berjalan waktu dan hingga saat ini, mereka tidak lagi pernah terdengar menyuarakan kekecewaan mereka dan mengancam akan keluar dari Indonesia. 1999 tentang pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Siapa sangka jika daerah istimewa Yogyakarta juga pernah ingin melarikan diri dari Indonesia. Awalnya dipicu karena di tahun 2012 silam ada ketidakjelasan perundang-undangan keistimewaan daerah untuk daerah istimewa Yogyakarta. Mereka dibuat semakin kecewa dengan pemerintahan Indonesia. Bahkan kondisi terburuknya, jika pemerintah pusat tidak memberikan tuntutan tentang keistimewaan Yogyakarta, maka tidak menutup kemungkinan mereka akan melepaskan diri. Adik Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Hamengkubuwono ke-10, Gusti Pangeran Haryo atau GPH Paundra Karna Sukma Putra Jiwanegara justru menilai jika mereka lepas dari Indonesia, bahkan dengan sumber daya alam yang sedikit saja yang mereka miliki, mampu membuat mereka bisa bertahan sebagai negara baru. Kalimantan juga pernah ada isu ingin melepaskan diri dari Indonesia. Mereka lalu membentuk gerakan Borneo Merdeka dan siap membentuk negara baru yang menaungi Pulau Kalimantan dengan mencakup Kalimantan Barat, Timur, Tengah, Selatan, Sabah, Sarawak, hingga Brunei Darussalam.
Gerakan ini muncul setelah isu kekecewaan warga Kalimantan terhadap pemerintah. Mereka kecewa karena menilai akumulasi program pembangunan tidak merata hingga ke Pulau Kalimantan. Belum lagi kemiskinan dan keterbelakangan masih saja mereka rasakan. Tapi kini, IKN mungkin bisa jadi obat atas kekecewaan mereka itu ya. Pasalnya ibu kota negara akan pindah ke sana dan membuat Kalimantan menjadi wajah baru NKRI.